Ya, secara lebih rinci terkait penggunaan alat deteksi COVID-19 Ginos di stasiun dan terminal, kita tanyakan kepada juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Rawati. Selamat malam, Bu Adita. Selamat malam, Mbak. Oke, Bu Adita, per 5 Februari nanti Ginos digunakan untuk mendeteksi COVID-19 kepada penumpang. Sebenarnya bagaimana nanti skemanya? Ya, baik. Jadi begini, saat ini untuk syarat perjalanan penumpang transportasi umum, kami masih merujuk kepada surat edaran dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ya. Dan saat ini juga salah satu syaratnya adalah bisa menunjukkan dokumen kesehatan hasil tes dari rapid antigen atau PCR test. Nah, untuk yang sudah disampaikan tadi, untuk Ginos ini kita rencanakan akan menjadi salah satu pilihan untuk syarat perjalanan, dan ini akan diberlakukan mulai dari angkutan kereta api jarak jauh. Begitu, Mbak. Oke, dan artinya nanti meski sudah menggunakan Ginos untuk layanan tes rapid antigen, lalu swab antigen, kemudian PCR itu masih akan tetap diterima gitu ya? Betul sekali, betul sekali. Jadi ini memang kalau untuk kereta api yang dimaksud dengan mandatori ini karena untuk perjalanan jarak jauh di kereta api memang wajib menunjukkan surat hasil tes ya. Dan yang saat ini diatur ini kan hasil tes melalui rapid antigen atau PCR. Nah, yang dimaksud dengan mandatori itu sebenarnya bisa menunjukkan hasil tes. Nah, salah satu yang nanti bisa dijadikan opsi adalah dengan menunjukkan hasil dari tes Ginos ini. Oke. Begitu, Mbak. Ini kan kalau kita lihat untuk stasiun sifatnya wajib ya, tapi kalau untuk terminal bus itu tidak wajib. Nah, lantas kenapa? Yang pertama, yang kedua untuk terminal yang nanti diberikan secara acak menggunakan Ginos ini kriterianya seperti apa? Jadi begini, Mbak, ini karena saat ini pun merujuk dari surat edaran Satuan Tugas, syarat untuk perjalanan penumpang menggunakan transportasi darat, yaitu bis dan juga transportasi darat yang lain selain kereta api, ini memang sifatnya masih himbauan kesehatan ini. Jadi bukan sesuatu yang mandatori, ini adalah himbauan. Namun demikian memang akan dilakukan yang namanya random checking. Nah, random checking ini dilakukan biasanya di terminal-terminal. Nah, untuk Ginos ini sendiri akan dilakukan di terminal yang mana? Saat ini kami masih terus melakukan koordinasi bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan juga tentunya dengan kepala dinas perhubungan di daerah untuk memastikan stasiun atau terminal mana yang sudah siap untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi ini nanti memang masih perlu kita lakukan kajian yang ada di lapangan. Namun demikian sudah jelas akan dimulai dari Pulau Jawa dulu, Mbak. Oh, di Pulau Jawa dulu. Berarti sekarang yang 100 unit Ginos dipesan itu untuk stasiun-stasiun di Pulau Jawa dan juga terminal gitu ya? Betul, yang akan dimulai dari Jawa karena sekali lagi kami juga ini karena baru ya, kami akan mulai secara bertahap sambil kemudian juga terus melakukan evaluasi terhadap implementasinya nanti begitu. Sedikit mempertegas, benar ya kalau nanti biaya yang dikenakan Rp20.000 per penumpang? Ya, kami sudah berbicara, berdiskusi juga dengan tim Ginos dari UGM. Memang harga yang kemudian bisa dibayarkan oleh penumpang sekitar itu, Mbak, 20.000. Dan sekali lagi ini juga waktu analisisnya juga relatif lebih cepat, sehingga penumpang juga bisa mendapatkan hasil juga lebih cepat dari alat tes yang lain. Di samping juga mungkin dari sisi kenyamanan penumpang juga bisa lebih nyaman ya, karena ini kan metodenya menggunakan hembusan nafas gitu, tidak diusap gitu, Mbak. Ini sedikit mempertegas juga, berarti untuk para penumpang, ini kan biayanya agak murah ya Bu ya, Rp20.000 per penumpang, artinya nanti tetap untuk perjalanan jarak jauh gitu ya? Betul sekali, karena saat ini pun sesuai dengan surat edaran Satgas, ini yang dipersyaratkan adalah perjalanan antar kota atau jarak jauh. Sementara untuk perjalanan aglomerasi atau seperti contohnya di Jabodetabek ini memang tidak dipersyaratkan untuk itu, Mbak. Oke, baik. Bu, ini kan yang jadi prioritas dari Kemenhub itu kan ada kereta dan juga bus gitu. Lantas bagaimana untuk kendaraan laut, kapal, kemudian pesawat, apakah nanti ada rencana menggunakan Ginos juga? Ya, jadi mungkin saya perlu jelaskan mengapa kita mulai dengan kereta api ya. Karena satu, kereta api ini kan dikonsumsi oleh khalayak umum ya, dari berbagai kalangan gitu. Dan kalau kita lihat mungkin untuk harga tiket dari kereta api sendiri ini, kalau kita bicara jarak jauh, kadang harga tiketnya bisa lebih murah dari alat tesnya ya, kalau kita bicara tentang alat tes yang ada sekarang. Nah, makanya dengan Ginos yang mungkin lebih terjangkau,
ya kami harapkan untuk penumpang kereta api ini juga jadi lebih memudahkan ya, karena lebih terjangkau dan harganya juga mungkin jauh lebih murah dari harga tiketnya gitu. Mengapa kita mulai dari kereta api? Kemudian juga sama ketika kita lakukan random sampling di terminal, ini juga karena bis ini kan dikonsumsi oleh khalayak yang lebih luas. Nah, nanti kalau di kereta api dan dengan bis ini dirasa sudah cukup lancar Efektif ya, juga ya. efektif juga, ya tentu kita akan implementasikan ini di moda transportasi yang lain, termasuk di kapal, di transportasi laut maupun juga udara. Demikian. Berarti sekarang yang 100 unit itu dulu ya, nanti ke depannya apakah akan memperluas penggunaan Jinos tergantung efektif atau nggak efektif? Ya betul, karena kita sekali lagi ini satu hal yang baru ya. Kita perlu menyusun atau membangun sistem standar operation prosedurnya seperti apa, sumber daya manusianya juga nanti akan melakukan pengetesan di lapangan kan juga harus dilatih gitu. Jadi ini sesuatu yang baru dan kami lakukan ini juga secara bertahap, mulai dari titik-titik tertentu dengan jumlah dan kapasitas yang mungkin terbatas, sampai nanti ketika kita melihat semua prosesnya sudah berjalan dengan baik, baru kita akan beralih ke moda yang lain. Gitu. Targetnya kapan, Bu? Kalau sekarang kita mulai 5 Februari, kalau nanti, ini masih rencana sih, memang kan kita masih menunggu efektif atau tidak efektif penggunaan Jinos. Tapi targetnya sampai nanti dimanfaatkan di seluruh daerah, karena kan udah mesen 100, katanya mau disebar ke sejumlah daerah. Iya, kembali lagi Mbak, kita lihat nanti bagaimana yang sudah diimplementasikan di kereta dan di terminal ya. Jadi tergantung dari itu semuanya, ya kita tentu harap bisa secepatnya. Namun demikian tentu kita juga harus lebih terus hati-hati ya memulai sesuatu yang baru ini. Demikian. Oke, baik. Ini artinya, saudara, saya rangkum sedikit bahwa penggunaan Jinos itu opsi, ya, mau swab antigen atau PCR masih diberikan kalau mau naik kereta. Lalu kemudian tadi untuk biaya disebutkan Rp20.000 tes per orang. Terima kasih, Bu Adita telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.